Inilah potret wajah kota besar kita hari ini. Ribuan kendaraan menumpuk di jalan, berebut ruang di antara gedung-gedung yang tinggi. Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk keluarga atau bekerja, justru habis terjebak dalam antrean panjang. Polusi udara semakin pekat, suara klakson makin bersautan, dan produktivitas masyarakat pun menurun. Kemacetan bukan sekedar persoalan lalu lintas, tetapi juga cermin betapa pentingnya kita membangun transportasi yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Kanzaweda Rahmadani Asad dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan resensi buku dengan judul An Introduction to Sustainable Transportation, Policy, Planning, and Implementation. Buku dengan jumlah halaman 369 ditulis oleh Preston Stiller, Eric Berne, dan Jeffrey Kenworthy. Diterbitkan dari EarthScan pada tahun 2010. Buku ini mengulas secara komprehensif tentang konsep dan strategi transportasi berkelanjutan. Penulis ini mengangkat masalah besar yang sering kita hadapi, yaitu ketergantungan berlebihan pada mobil pribadi. Dampaknya adalah polusi, kemacetan, hingga ketidakadilan akses transportasi. Struktur buku ini disajikan secara sistematis, mulai dari gambaran masalah global, sejarah perkembangan transportasi, hingga tawaran paradigma baru yang telah ramah lingkungan. Salah satunya adalah konsep hypermobility, yaitu fenomena mobilitas berlebihan akibat budaya otomotif. Sebagai solusi, buku ini menawarkan perencanaan terpadu, manajemen mobilitas, dan kebijakan berbasis partisipasi publik. Berdasarkan analisis, buku ini terbilang objektif sekaligus kritis. Penulis menunjukkan kelemahan kebijakan transportasi modern yang terlalu fokus pada pembangunan jalan dan mobil pribadi. Mereka mengungkapkan bagaimana subsidi tersembunyi dan dampak negatif sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Meskipun akademis, gaya bahasa dalam buku ini terbilang komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi, grafik, dan pertanyaan diskusi. Buku ini terasa interaktif. Lebih dari itu, narasi yang mengaitkan transportasi dengan keadilan sosial membuat buku ini relevan tidak hanya bagi perencana kota, tetapi juga aktivis dan pembuat kebijakan. Jika gagasan dalam buku ini diterapkan di Indonesia, dampaknya akan sangat besar. Kemacetan di kota-kota besar akan berkurang, kualitas udara meningkat, serta emisi gas rumah kaca menurun. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, transportasi publik yang murah dan aman akan menunjukkan akses yang lebih luas ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Hal ini menunjukkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Kesimpulannya, buku An Introduction to Sustainable Transportation adalah buku yang sangat penting, di mana mengajak kita berpikir ulang tentang arah transportasi di masa depan. Jika konsisten diterapkan di Indonesia, Indonesia bisa keluar dari jebakan budaya otomotif menuju sistem transportasi yang lebih adil, hijau, dan mampu berdaya saing. Terima kasih telah menyimak resensi dari saya. Tetap semangat dan salam literasi.